Thrifting. Thrifting adalah budaya populer yang mengesampingkan faktor higienis. Dulu sekali ketika saya masih remaja, saya sempat pernah punya hobi mengkoleksi pakaian-pakaian impor, tapi bekas. Atau saat ini kalian lebih mengenalnya dengan istilah thrifting. Namun di Indonesia sendiri, thrifting kini telah memiliki kalangan penggemarnya sendiri. Belakangan thrifting ini kembali ramai karena ternyata pakaian bekas kembali marak sebagai tren fashion di kalangan masyarakat, terutama kalangan kaum muda. Masyarakat Indonesia kini sudah memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan barang bekas atau yang kini akrab disebut sebagai pre-love. Thrifting atau pre-love barang sangat membantu ekonomi masyarakat karena sangat digemari di seluruh lapisan masyarakat. Tapi karena itu juga, masyarakat enggan mengetahui lebih lanjut resiko yang didapat karena menggunakan sistem thrifting atau pre-love barang di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika ada demand yang tinggi terhadap suatu barang, maka supply-nya pun bisa akan terbentuk. Ketika ada permintaan yang tinggi dari masyarakat, dari kalangan kaum muda terhadap pakaian impor bekas ini, tentu saja oknum-oknum akan selalu mengupayakan untuk memenuhi suplai tersebut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, seseorang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda mati tersebut lalu menyentuh mata, mulut, dan hidung. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat, bahwa virus corona dapat tetap bertahan selama berjam-jam di permukaan benda termasuk pakaian. Cara mencuci pakaian thrifting yang benar di saat pandemi COVID-19. 1. Gunakan disinfektan sebagai langkah awal untuk menghilangkan virus dan bakteri. Membersihkan semua perabotan rumah, terutama yang paling sering disentuh tangan, adalah cara memproteksi diri dari serangan virus corona. 2. Gunakan deterjen yang mengandung formula antibakteria yang ampuh bunuh kuman sehingga pakaian aman untuk digunakan. Juru bicara penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menyebutkan bahwa deterjen ampuh untuk membunuh virus corona. Menurutnya virus corona mudah mati apabila terkena deterjen jenis apapun. Yuryanto mengungkapkan envelop atau bungkus dari virus corona sangat rapuh jika terkena deterjen. 3. Metode mencuci menggunakan mesin cuci atau tangan itu tergantung dengan tingkat noda atau kuman pada pakaian dan jenis pakaian. Mencuci pakaian dengan sederhana bisa mematikan virus, apalagi mencuci menggunakan air panas dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius ditambah deterjen dan cairan disinfektan khusus bahan pakaian, lalu dikeringkan dalam suhu sekitar 70 derajat Celcius. Menurut Reski Tantular, dokter spesialis paru, beberapa penelitian menyebutkan penambahan suhu sebanyak 5 derajat Celcius akan memperlambat perkembangan virus sebesar 10 kali lipat. Virus mempunyai amplop dan ini akan hancur jika terendam sempurna dengan deterjen. Tips berbelanja yang aman saat pandemi COVID-19. Selalu menggunakan masker dan mencuci tangan setelah ataupun sebelum belanja. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik atau menggunakan cairan pembersih tangan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab.
Masyarakat disarankan membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Mana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan metode pembayaran non-tunai pada setiap transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sedang berada di toko lawul-lawul atau